Nah, teman-teman bonsai, hari ini kita tour the max. Ya, keberadaan sekarang di Bojonegoro. Jalan-jalan ketemu Mas Nanang. Ya. Semangat selalu, Mas. Akhirnya nyampe juga saya di sini. Iya, lama nggak ketemu ini. Iya, yang penting keluarga sehat semua. Iya, sehat. Nah, ini sama teman-teman komunitas bonsai. Kita habis perjalanan dari Blora. Ya. Nah, satu jalan soalnya, Iya, satu satu jalur jalan. ya. Ini kayak pohon-pohon gini dipelihara. Cita-citanya nggak tahu, ngerti saya ini. Cita-citanya gila, Pak. Oh, cita-citanya gila. Iya. Orang usil tuh kan harus gila, Pak. Begitu ya. Iya. Berapa pohon di sini, Mas? Ada 37-an kalau yang di sini. Kalau yang Sampai ke sana. dititipin udah nggak ngitung. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Nah, kalau ini masih ukuran bonsai, Pak D. Yang mana? Nah, ini masih ukuran bonsai. Paling ini ya sekitar 1,10 m. Jadi ini kenapa saya tempel susu sini? Karena kan kalau pencabakan paling bawah itu kan paling lama kita wearing kan, Pak D. Iya, iya. Nyolong start. Hmm. Jadi kalau atas kan nanti saya okulasi. Kalau bawah saya tempel susu aja dulu. Biar nanti timingnya lebih cepat. Iya, iya, iya. Oh, begini Mas ya. Oh, kok pakai lem, Mas? Iya, F1. Oh, pakai lem itu. Iya, pakai lem. Nempel semua ini udah nempel. Berarti tempel dulu baru lem gitu. Lem dulu baru tempel. Dilem semua, dari sisi dalamnya dilem, terus yang buat tempel susu dilem. Pakai lem apa, Mas? F1. 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 Saya okulasi juga pakai F1 itu. Hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus. Untuk okulasi akar juga bagus. Persentase Hidup. keberhasilannya lebih tinggi. Ini Ini- prosesnya ini 8,5 tahun kalau ini. Ini Iya, 8,5 tahun. di sini. Dulu itu di samping rumah, pindah ke sini lebih cepat. Oh, gitu. Iya, nah ini buat narik kaki ini lebih gede aja lagi. Oh, yang besar. Nah, ini okulasi akar ini juga. Berapa tahun udah sekarang nih umur? 8,5 tahun Sampai sekarang. sampai sekarang. Dari besarnya. Segini, kaleng 5 kilo lebih dikit. Nah, ini kaki bikin sendiri semua, Pak D. Ini yang kaki asli cuman ini, terus bawah ini, sama belakang. Kalau ini efek belimbing ini bikin sendiri semua. Jadi saya pecah, saya tarik. Oh, ditarik. Ditarik karena proses pembesaran ini, akhirnya ini narik. Akhirnya nutup, nyambung sama ini. Nah, ini kan ada tahapan, berapa tahapan nih? 1, 2, rencana 3 tahap ini. Nah, dari 3 tahap ini, kita bikin gini. Nantinya yang bagus. Ini kalau usia muda, pohonnya muda, lebih cepat, Pak D. Karena ini tua ya. Karena tua. Nah, cuman ada titik lemahnya pohon tua sama pohon muda. Kalau pohon tua itu, kita bikin karakternya tua dapat. Ya, kalau muda Kalau muda, udah mulus aja. Meskipun kita pahat, mulus. itu bedanya. Bedanya di Cuman situ. proses pembesarannya lebih Pembesarannya cepat. lebih cepat. Di situ ada yang 2,5 tahun udah segede gini. Ini udah ada penawaran berapa, Mas? 100. Belum dikasih. Belum. Pak Kadek Simon itu yang nawar dari angka 30, Nah, 50, 70, terakhir 100. tapi taruh di sawah gini nggak takut hilang? CCTV ada. Oh, ada CCTV. Ada CCTV. Kakak itu kan kebetulan rumah kakak. Oh. CCTV-nya nyorot ke sini. Ini uang lagi jemur. Uang dijemur ini, kata teman-teman, ini dana miliaran di sini. Uang dijemur. Ini Rencana target penjualan berapa? kalau saya target itu 200 lah. 200. Tapi udah Pak. keren, pondasi bagus. Fondasinya keren. Ini bikin sendiri semua, Pak. Di kaki cuman ini. Ini bawah sama belakang. Kalau yang ini bikin sendiri semua. Ya dari kalau saya dangkel itu semi pecah, Pak Di. Masih melakukan pecah batang. Di situ ada contoh-contohnya pecah batang. Cuman timing pecah batang kita harus paham. Iya, Kadang teman itu tangannya udah gede baru dipecah. Karena apa? Untuk membuat utuh pecahan itu karena tarikan cabang. Ya narik jadinya kan nyatu. Nah, lagi. darinya menyatu. Nah, misalnya dari pecah gini ada serabutnya kecil-kecil. Kecil. Nah, serabut kecil-kecil untuk menutup pecahannya. Kayak lem dia ya. Kayak lem Tutup akhirnya dia. gitu.
Oh, ini belum disambung ya? Ya, ini dulu beli saya cuman 170.000. Ribu. Nah, Berapa lipat tuh, Mas? udah nggak bisa dilipat. Itu Iya. nanti ada yang demek juga. Oh, ada ya? Ada yang demek ini Pak D. Ini terus ke sana Pak D. Oh, dari bahan-bahan gini, Mas ya, Mas? Iya, Ada dari ya? sini dari nol semua Pak D saya. Oh, dari bahan-bahan Nah, gini. ini yang contoh pecah batang nih di sini. Oh, Pak D. ini. Nah, ini mohon maaf, groundnya kurang nggak seperti orang lain. Nah, ini semi pecah gini Pak D. Jadi dari dongkel ini kita pecah. Ini dongkel. Kita pecah nanti dengan tarikan ini. Udah pasti nutup. Iya. Jadi untuk menyiasati kelemahan pohon kita tetap pakai pecah. Iya. Jadi terisi juga, Mas ya? Terisi juga. Nah, ini karena kemarin kena oleng-oleng. Akhirnya pecah ya. Ini. Ini kan nanti nutup dari sini. Ini kalau gede saya pecah. Saya sulur ini saya tata, akhirnya kan utuh juga Pak D. Nah, ini nggak ada yang buang nanti Pak D. Saya cangkok semua, saya ada lahan lagi yang khusus budidaya buat nanam ini. Hibrid. Ada 1/4 hektar lah punya adik. Asik. Ya, ini juga dongkel juga. Nanggung-nanggung ini. Ini bis dongkel juga. Dongkel juga. Saya pecah juga. Mas, Yuk. ini iprek kan jenisnya kan beda-beda nih, saya. Iya. Terus kalau sambung menyambungnya ini dari jenisnya dia sendiri ambil apa jenis yang lain? Sama aja, nanti kulitnya sama. Sama ya? Sama. Yang penting mau subur. Yang penting subur. Nah, kalau ingin menyamakan kulit, kebetulan di Bojonegoro kan airnya kapur. Ya. Nanti kulitnya sama aja. Oh, karena pengaruh air. Pengaruh air. Air kapurnya tinggi. Nah, kalau mau itu kasih detan waktu proses. Proses ya ditan terus ya. Detan. Bagus. Bikin sendiri semua Pak D ini. Dipecah. Ya saya kalau beli bahan tuh nggak pernah pilih-pilih, asal aja. Oh, berarti dipecah gini, Mas. Pecah ya? gini, nanti Ujungnya utuh. juga utuh jadi. Utuh jadi. Ini kan pecahan udah kelihatan kan. Nah, ini pecah utuh. Ini juga pecahan. Kan kelihatan di. Ya, oke, pecah ini ya. Nah. Oh, ini contohnya nih. Nah, ini. Oh, Ya yang juga ini. Nah, nanti utuh. Bulat silindris juga akhirnya. Oh, dipecah gitu ya. Pecah, diganjel sini, akhirnya pohon tuh bengkak lebih gede. Ini awalnya segini Pak D. Iya. 30.000 kita beli. Sekarang jadi gini. Jadi gini. Ini proses baru 1,5 tahun belum ada. Nanam terakhir saya. Cepat soalnya. Kiri kanan ada pupuk nih, Mas. Pupuk ada ini. Ini kan pupuk. Ya, Karena pupuk pupuk juga. udah lari. Oh iya. Kakinya kan sampai situ Pak D. Karakas. Sampai. Itu kalau di sana masih banyak Pak D. Oh. Nah, ini kena hama ini, kena hama. Cuman masih kalau Vikes masih bisa disiasati Pak D. Bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan, lukanya kita dalemin. Terus kita karena tarikan ini nanti keluar sulur, potong, udah bisa. Di makeover bisa. Iya. Kayak gini nih, Mas ya. Ini masih bisa. Jadi bisa kita olah. Kalau The Mac ini, nah ini saya uji coba The Mac. Ini kan 525, 30 segini. Iya. Saya mau bikin cebol acau baba. Ucok baba gitu kan pendek. Iya. Bikin pelintiran. Ini kaki bikin sendiri semua. Ini dari stek. Kamu melintir gitu ya? Efek pahat. Oh, efek pahat nih. Nah, ini kan yang bikin orang pusing ini. Iya. Ini sebetulnya utuh. Cuman ini saya pahat. Luka nutup, baru saya ambil di sini. Akhirnya seperti keperes. Keperes akhirnya ngepen. Iya, yang ngecil jadinya. Iya, ngecil jadinya. Nah, itu kan harus kita. Makanya kalau saya itu mau belajar bonsai jangan 1-2 pohon. Harus banyak pohon untuk kita uji coba. Nah, ini membuktikan kalau kita nggak harus beli Pak D. Iya, betul. Nah, itu gimana caranya kok biar bisa meres gitu, Mas? Tekniknya? Ya dari kecil kita pelintir aja, nanti pahat. Kalau meres ini dipelintir gini. Ya. Nanti kita pahat kalau udah luka jalan. Ini udah kita ambil yang sini, ini kan udah ada tahapannya. Ambil aja yang sini. Nanti meres. Efek pahat aja. Dia sendiri dia ini ya? Iya, dipelintir pakai kawat dengan gede 50% sesuai target. Nah, setelah sesuai target kita ambil ini, kita pahat. Mas.
Ini kakinya bikin sendiri semua. Gimana kalau begini? Tidak mesti bahan harus beli. Tidak, bahan harus beli. Ini nggak ada yang kebuang saya, Pak Ade. Pakai semua ya. Pakai semua. Tanpa cangkok, bagaimana kita? Kalau kita nyangkok kan kelamaan. Kadang kita kan ada nafsu kan, Pak Ade. Wah, waktunya motong. Kalau ibrik jangan ditancepin. Cukup ditaruh gitu tempat teduh, kasih media, udah jalan. Kalau tancepin persentase hidupnya kecil, kebanyakan busuk. Karakternya gitu. Kalau saya memahami di alam, pohon ibrik itu kan semi epifit. Kalau epifit kan full nempel. Iya. Tapi kalau ibrik semi epifit, dia nempel, taruh tanah lebih subur. Iya. Jadi dia nggak mau, kalau nanam itu nggak mau terlalu becek, cuman lembab aja. Jadi kasih cuman pasir malang aja, asal dilembabin pasti hidup. Pasti hidup ya. Nah kalau udah hidup kita polybag, kalau udah polybag kuat, baru kita taruh ground, pecah batang, jadi duit. Nah kita berpikirnya bukan satu pohon. Kalau kita ini 5 juta udah ada yang beli pasti. Iya. Bayangkan kalau ini kita punya 50 pohon dengan kualitas yang sama. Itu kan nilai ekonomisnya. Duit berapa? Nah, duit berapa kan gitu, Pak De. Kan saya belajarnya sama Pak De. Dari Temai kan gitu. Pas. Ya, pas gitu. Ayo jalan-jalan lagi. Ayo. Oh ini programnya, sobat bonsai. Nah, Ini ini belum bisa di wih, bos program ini dapat bonus saya dari pendongel. Nggak beli, langsung tanam aja. langsung tanam aja. Mas, dapat ini buat bonus, udah ambil gitu aja. Ini tetangga nanam padi, Mas Anang nanam pohon di sini. Ini sewa 1 juta, ini kan 5 juta. Saya kasih 1 juta buat yang sewa ini, kan aman. Oh gitu. Wah ini sudah tinggal proses-proses semua. Ini Ikut semua Mas. Pikes. Kalau yang Lohansung, Hokiante beda tempat punya juragan. Juragan. Nanti kita main sana ya. Ya siap di Pak Yuli. Ikut semua nih. Nah ini Pikes semua. Kalau ini saya bikin konsep pelintiran tapi kaki oke. Ya. Ini kaki bikin sendiri semua Pak Di. Nggak ada kaki. Kaki cuma ini, belakang sama depan ini. Yang ini bikin sendiri. Pecah juga teknisnya. Pecah juga. Jadi Keren. kalau Vickers masih bisa direkayasa lah Pak Di. Iya ya. Karena kenapa di sini nggak kasih siansi atau yang lain? Kalau siansi Hokianti kan bentangannya kan tinggi Pak, lebar. Dia. Ganggu ini Pak De. Kalau pikus naik dia ya. Vickers naik, makanya nggak ganggu. Kalau ini pohon tua ini prosesnya untuk penyihatan lama banget Pak De. Itu ya kalau tua Mas ya. Ya waduh, tempel susu ini setahun Pak De nggak nempel, ininya pecah, luka yang induk nggak nutup. Cuman kalau proses jadinya kerenan pohon tua. Cuman timingnya lebih lama. Iya. Nah ini pohon tua juga ini. Lama ya. Ya ini pohon tua juga ini. Nah ini pohon tua. Nah ini kan udah setahun nempel ini. Nggak nempel-nempel kalau pohon tua. Cuman karakter kalau jadi keren Pak De. Seperti itu. Iya. Nah ini salah satu teknis saya tempel sisip. Yang tadi saya jelasin bagaimana kita nyolong kolaborasi antara tempel susu sama okulasi di sini Pak De. Nah, ini saya buka ya. Udah nempel. Udah ini udah. Nah ini di sini. Jadi ini saya belah separuh kan Pak De. Ya. Yang separuh kulitnya sana saya lepas. Ini saya masukin di antara kulit sama kambium. Cuman saya klem gini aja. Nah nanti kan secara otomatis yang sisi belakang keluar sulur. Akar sulur masuk ke celah-celah kulit. Iya betul. Secara otomatis sulur itu kan bisa mendesak kan. Nyatu jadinya. Nyatu jadinya akhirnya narik, tinggal potong sini. Jadi nggak nunggu potong pendek. Iya betul. Nyolong start. Jadi ini gede, ini langsung potong. Nah sebelum ini gede, ini tinggal tempel susu sini udah cepat. Makanya saya bisa 3 tahun kelihatan prosesnya seperti itu. Iya. Tempel susu itu ya. Wih ini pikus sampai ke timur ya Mas. Iya. Wih ini rata. Ini pohon tua ini Pak De. Mas, silver belum situ ada wih. Oh.
Wih. Ini pohon-pohon limbah saya jadiin seperti ini Pak De. Kalau ini wajahnya dari mau bikin setel Vietnam. Sulur-sulur. Sulur-sulur nih. Ini karena kering. Kalau saya bikin langsung gini, kan luka nggak nutup. Ya. Akhirnya saya bikin lama. Bikin tahapan ke sini, liuk-liuk sini, mahkotanya 5 rencana. Terus kalau udah cabangan jadi, akar sulur kita tarik. Kita kan harus penuh ekspresi kan, Pak De. Mau orang gimana-gimana ya udah belakang. Ya udah, yang penting kita. Yang penting kita berekspresi gitu. Iya. Kalau ini limbah-limbah saya jadiin gini semua. Buat Pelintir-pelintir main-main, ya. pelintir-pelintir ini Tapi limbah. pelintir-pelintir jadi bagus. Jadi, nah ini kakek juga bikin sendiri semua kalau ini Pak De. Iya. Ini stek juga. Hmm. Nah ini stek. Mau bikin ya aneh-aneh aja lah Pak De. Aneh-aneh. Nah ini yang 2,5 tahun itu ini Pak De. Oh ya, ntar Cepat. masih bagus nih. Nak. Tuh Pelintirannya Mas Anang keren. bikin pelintir. Nah nanti proses pahat itu kan saya mungkin 2 kali seperti ini kan, butuh proporsional ini. Ya. Nanti hampir seimbang dengan ini baru saya pahat. Oh gitu. Iya. Biar dia dulu berubah ya. Iya, Tapi untuk luka itu mau dia Mas cepat. mau cepat. Yang penting los. Yang penting los. Pemupukan oke, penyemprotan jangan telat. Karena kalau udah tanaman ngumpul kan jadi endemik kan Pak De. Iya. Nah ini Keren ada pelintir. stek ini, itu pelintir. Iya. Nah ini pohon kering belakangnya ini Pak De. Cuman kita menyiasatin Tutup aja. akar Iya, sulur. akar sulur ini kan 1 paket belinya. Iya. Nah dari 2 ini harus kebeli. Ya udah kita akal aja lah, kalau selama fikes masih bisa, prinsip saya. Bisa kalau pikus nggak ada. Nah ini proses 2,5 tahun pas. Ini. Ya Narik ini. Karena pupuk dari sini ya suplainya. bisa juga. Nah ini Nih 2,5 tahun nih. 2,5 tahun ini. Apa karena jenisnya ya? Enggak. Enggak. Kalau jenis di sini semua lambat semua Pak De. Iya, iya. 2,5 tahun segini gedenya. Ini bikin 2,5 tahun segede gini Pak De. Iya. Ini pernah patah, udah segede gini patah kena angin. Ngenol lagi, nempel susu lagi. Ini baru 6 bulan kalau nggak salah bikin ini segede gini. Pas subur sonar ini. Iya. Gini, kayak. Ini dapat 500 dulu. Nah kalau pohon muda gini Pak De cepet. Cepat dia nempel ya. Nempelnya cepet. Kalau pohon tua ampun saya. Ini udah kemakan. Baru pada. Tapi setelah nempel masih itu pakunya cabut. Enggak, biarin. Nggak Nggak bengkak. Nggak bengkak. Nyatanya ini nggak bengkak, ini tempel ini. Ini tempel. Ini tempel juga kan kelihatan. Iya. Ini tempel, nggak bengkak juga. Nah ini kan saya pahat ini kan biar alurnya Ya. nyatu sini kan, biar pisah. Nah nanti kan jadi lo. Awalnya ini silindris, mulus. Akhirnya jadi alur sini. Nah ini proses kaki pengangkatan ini. Diangkat-angkat ya. Diangkat biar balance. Tarik. Gitu. Soalnya kalau nanti dipot akarnya nggak balance, susunannya kan nggak enak. Iya. Harus berani ngambil keputusan. Iya, kalau ini pohon tua lu ampun, biar dulu kalau pohon tua Pak De. Iya. Kalau ini pohon muda ini baru Ini baru nanam nih. baru nanam ini 1, 2, 3, 4. Wih, keren. Nah, itu tur hari ini teman-teman. Wah. Ya, berbagi informasi selalu buat teman-teman semua. Habis ini di mana kita jalan-jalan? Di Pak Yuli. Pak Yuli, Itu ada kebus khusus langsung, Hmm. ada khusus bonsai jadi, Ya. ada yang fikes, ada asem. Wah, keren. Nanti kita ke sana main. Gede-gede pohonnya, Gede-gede semua ya? gede-gede Yang semua. kecil ada? Sedikit? Dikit nggak ada, oke nanti medium. Oke lah. Tunggu ya, sahabat bonsai. Salam, Mas.